Shalom warga kerajaan. Menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika kesaksian daripada Stefanus, dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus bahkan berdiri. The King stand up. Untuk apa? Untuk membela daripada Stefanus. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan ini atas mereka. Dan ketika batu berterbangan dan dia menyerahkan nyawanya, itu memberikan dampak luar biasa. Yaitu juga kepada seorang muda yang bernama Saul dari Tarsus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat ganas. Dan saudara tahu bagaimana keadaan di dunia saat ini juga di Indonesia. Ada orang-orang ganas seperti itu. Yang hobinya penggal kepala, ya menganiaya, mengganggu orang yang beribadah pada Tuhan yang benar. Saudara dengar ya, apa yang terjadi? Saya mau tunjukkan ada seorang pemimpin bernama Ananias. Ketika Saul dari Tarsus pergi ke Damsyik, saudara, ternyata masih ada orang percaya di Damsyik. Saudara mengerti pada saat itu, bahkan sampai hari ini, kalau ada orang Yahudi, ya, warga negara Israel tinggal di Damsyik, saudaraku, betapa menderitanya. Mungkin saudara mengalami seperti itu, menjadi minoritas, berada di tempat yang tidak bersahabat kepada Anda. Itu tidak mengurangi kekuatan kita untuk berbuah dan berlipat ganda and advancing the kingdom. Kita tahu bagaimana Saul mendapatkan penglihatan. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebab barang siapa menganiaya tubuhnya, menganiaya Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jangan anggap enteng diri kita dan panggilan kita. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri pada seorang murid, a certain disciple. Jadi artinya apa? Salah satu dari kita. Dan dia berkata, Ananias, ini jawabannya, right response. Here I am. Hineni, aku hambamu, aku siap menerima perintah. Pergilah ke jalan lurus di kota Damsyik. Di sana bertemu dengan Saul dari Tarsus. Dan dia adalah alat pilihan bagiku. Alat pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini ganasnya luar biasa, sadis. Tuhan mungkin tersenyum, tapi orang ini bisa aku pilih. Kalau Tuhan memilih, saudara, bukan berdasarkan kepantasan kita, tetapi menurut yaitu kedaulatan Tuhan. Dan dia menurut, dia datang ke tempat itu. Kebenaran, kasih menghilangkan ketakutan. Di sana kan ada gengnya. Dia datang ke sana dan dia menumpangkan tangan. Dia berkata, Saulus saudaraku. Dia tidak berkata my enemy. Dia berkata my brother. Tuhan Yesus yang kau temui dalam perjalanan ke Damsyik menyuruh aku supaya menumpangkan tangan atasmu, supaya kau bisa melihat kembali dan kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan pada saat itu juga seperti selaput di matanya lepas dan dia minta dibaptis pasti oleh Ananias. Kemudian segera dia pergi ke rumah sembahyang dan dia tidak kampanye anti Yesus. Dia memberitakan Yesus is the Son of God. Hari ini di negara kita Tuhan Yesus masih ditolak sebagai Son of God. Akan tiba saatnya Tuhan juga membangkitkan new emerging leaders seperti Saulus dan Ananias. Dan Ananias can be you and me. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, shalom Kingdom Netizen. Terutama untuk GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan dan GBI Rock Gria Solo. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online. Kita telah memasuki bulan Desember saudaraku. Kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saat ini kita persiapkan hati kita mau menghampiri Dia, kita mau bersorak bagi Dia, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Untuk semua yang boleh terjadi kami bersyukur Tuhan dan kami bersyukur. Bapa saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap
memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, saudaraku. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yes, Lord. Jesus, kami sembah Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Syadalayarayalayarayalayarayalayara. Shikiralayarayalayarayalayara. 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 Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan namamu, kami agungkan namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, Yesus Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hanya kemuliaanmu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Sejak pertama kali telinga kami mendengar hal yang baru yang belum pernah kami alami, yakni akademi corona ini, sampai hari ini kami sudah masuk bulan terakhir daripada 2020. Di tengah ketidaktahuan kami, toh kami harus akui pemeliharaan Tuhan ada atas kami sekalian, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Bapa, biarlah kami dijauhkan daripada roh yang bersungut-sungut. Di tengah situasi yang sulit tak menentu, biarlah Roh Kudus sanggupkan kami untuk bersukacita di dalam Tuhan, untuk memuji-muji nama Tuhan yang agung dan mulia, dan menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan kami, hati, jiwa, dan kekuatan. Hamba hanya alat, Roh Kudus berkaryalah, sehingga saat ini yang bersama kami, ibadah online ini, boleh mengalami, boleh merasakan hadirat Tuhan, dijamah oleh kuat kuasa firman Tuhan, sehingga hadirat-Mu itu boleh kami rasa. Sebab itu yang paling penting dalam ibadah kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan hidup dan berkuasa. Mari semua dimanapun berada yang sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama katakan, amin, 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 amin. Oke, shalom, shalom Kingdom Netizen dimanapun sudah berada. Senang sekali kita berjumpa lagi walaupun on air, umat Tuhan online ya. Tajuk firman Tuhan hari ini saya berikan yakni Kingdom Culture bagian yang kedua. Seturut daripada minggu ini kami ada meeting daripada Rock Leadership Summit. Saya bersyukur sekali setiap kali mendengar arahan daripada Bapak Rohani dan seluruh keluarga besar Rock Ministry. Itu merupakan suatu kebersyukuran yang hebat sekali di jiwa saya. Sebab saya mengerti kami semua kita ada dalam satu bagian tubuh Kristus yang dinamis, yang sungguh-sungguh bergerak di akhir zaman ini umat Tuhan untuk melayani dan mempermuliakan daripada Sang Raja. Kingdom Culture bagian yang kedua,
Saya rindu kita semua membuka yakni kitab Yesaya pasal 37. Yesaya pasal 37 ayat 30 dan 31. Sampai 32 boleh. Yesaya 37 ayat 30, mari sekali lagi walaupun di rumah masing-masing. Buka saudaraku Alkitab saudara, gadget suci saudara, mari baca bersama saya di tempat ini. 1, 2, 3. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Umat Tuhan, kita sedang berbicara mengenai Yesaya hari-hari ini. Sebagai panduan kita menghadapi semua situasi akademi corona ini. Saya bersikeras, saudaraku, menyebut bukan pandemik, itu karena memang turunan daripada Bapak Rohani, yakni untuk menyebut corona ini sebagai akademi. Ya, suatu sekolah pengajaran bagaimana memurnikan iman kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Maka saudaraku, nabi yang dipakai Tuhan di zaman bahkan Raja Uzia, Raja Ahaz yang begitu bodoh dan kejam, dia memberikan suatu nubuatan kemarin Yesaya pasal 32. Jangka pendeknya mengenai Raja Hizkia, jangka panjangnya nanti mengenai Yesus Kristus Tuhan Sang Mesias. Maka umat Tuhan di ayat 37 ini saudaraku tertulis Hizkia sudah ada. Nabi Tuhan, itu pasti ya dan amin. Ya, saya lihat kasihan sekali, banyak sekali orang itu pede sekali menyebut dirinya nabi umat Tuhan. Oh enggak sembarangan, enggak sembarangan. Nabi yang asli dari Tuhan itu memberitakan suara Tuhan dan membuat orang hidupnya berubah. Meskipun ada penderitaan, tapi pasti lebih bagus dan lebih sayang dekat sama Tuhan. Kalau nabi palsu, itu pasti cenderung memperkaya diri sendiri, dan akhirnya banyak yang kecewa, banyak yang hancur. Firman Tuhan berkata ini akan menjadi tanda bagimu, oath. Ya, bahasa tuanya Ibrani, oath, tanda ini, sign. Saya ingatkan, bahkan dalam perjanjian baru, dalam 4 Injil tidak pernah dikatakan miracles atau mukjizat umat Tuhan. Selalu sign and wonder, sign, oath. Ya, kenapa? Sering kali saya tegaskan, keajaiban apapun yang tidak membuat daripada pribadi yang mengalaminya itu kenal Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan makin sayang Tuhan, itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Saudara harus ngerti loh ya. Para penyihir Firaun itu bisa mengikuti tulah yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Musa sampai yang ketiga. Jadi ilah-ilah berhala-berhala setan-setan iblis di dunia ini itu juga bisa bikin tanda ajaib, keajaiban, mukjizat. Bedanya apa mukjizat dengan tanda? Tanda itu mengarah kepada suatu tujuan tertentu umat Tuhan. Makanya ayah saya selalu marah. Kalau saya naik motor atau mobil, tiba-tiba belok, kasih sign dong, kasihan yang belakang. Dan betapa banyak kecelakaan lalu lintas terjadi karena tidak ada sign yang jelas. Jadi umat Tuhan, inilah tanda. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tahun yang ketiga menabur, menuai, membuat kebun anggur, makan buahnya. Nah, saya senantiasa suka sekali kalau kingdom culture harus ada yang real kita kerjakan.
Ya. Dari semua knowledge yang saudara dapat dari firman Tuhan, lalu apa implementasinya? Apa praktek nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya katakan demikian umat Tuhan. Yuk kita hidup sederhana. Saya senang sekali ketika seorang yang lucu berkata bahwa sederhana itu beda dengan miskin umat Tuhan. Miskin itu pengakuan jati diri. Sederhana itu gaya hidup umat Tuhan. Bahkan saya berani katakan, orang sederhana belum tentu miskin. Oh iya, saya ketemu banyak pengusaha yang diberkati Tuhan luar biasa, saudaraku, dan jaga supaya gaya hidupnya tetap sederhana. Supaya mereka makin bisa berfungsi baik, mempermuliakan Tuhan melalui pundi-pundi yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Tapi kalau miskin pasti sederhana Pak. Oh no, belum tentu. Saya ketemu orang miskin, boros hidupnya, gak sederhana. Gajinya itu habis di minggu pertama. Gaya hidupnya minta ampun, sudah diampuni tetap ngeri. Jadi umat Tuhan kau harus ngerti. Ya, saya terkesan sekali dengan perkataan Jack Ma. Saya tahu dia seorang pebisnis di dunia ini. Tapi ada baiknya sebab perkataannya ada betulnya. Beliau berkata bahwa tahun ini kalau bisa bertahan saja sudah bagus. Ya. Jangan berpikir untung, ekspansi dulu, bertahan sudah bagus. Bertahan tidak merepotkan orang lain sudah bagus. Bapak rohani saya serukan. Papa mama kandung saya serukan kepada kami anak-anaknya. Jangan tambah hutang, jangan berani tambah hutang. Jangan. Sesulit apapun, saling bantu di antara keluarga. Yang penting makan gak susahin orang lain. Jadi firman Tuhan berkata, di tahun yang pertama ketika kita mengalami semua ini umat Tuhan, makan apa yang tumbuh sendiri. Sudah, gak usah bernapsu, saudaraku, jangan bicara soal ganti mobil terlebih dahulu. Kecuali memang Tuhan sanggupkan kamu. Jangan memaksakan suatu gaya hidup tertentu untuk terus kau bikin dan keadaanmu makin terpuruk. Jangan. Gila, saya ngonselingin banyak orang bego sekali. Masa sulit, ambil kredit mobil baru, handphone baru, saudaraku. Istri baru. Cilaka sekali. Saudaraku, saya bilang, tepuk dadamu. Saya anak Tuhan yang bijaksana. Ya, jangan hidup bodoh, bego, wahai jiwaku. Kalau anak Tuhan, hidup seturut firman Tuhan dong. Jangan hidup seturut hawa nafsu. Kingdom culture. Kalau semua yang kita pelajari ini tidak kita biasakan kerjakan dalam hidup sehari-hari. Tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi tradisi, belum menjadi culture, semua percuma. Semua percuma. Makanya ingat tidak umat Tuhan. Sering kali dulu, pada waktu kita retret, KKR, seminar, camp, orang pasti jadi lebih bagus. Ya tidak? Pasti lebih bagus. Masalahnya adalah sampai kapan? Suatu kali karena saya sering kali dipanggil sebagai camp pria, rockman, umat Tuhan. Ya, pembicara pria, saudaraku ya, camp kepriaan. Semangat sekali. Hari ini datang ke suatu kota, besok mau camp. Ibu-ibu itu 4-5 orang bilang, Pak Kaleb, materinya pasti bagus ya. Tapi sampai kapan? Aku sumpah, saya nggak ada salah apapun sama ibu itu. Belum pernah saya ketemu. Tapi kenapa mereka nyinyir sama saya? Rupa-rupanya ada alasannya. Beberapa suami itu, saudaraku, sudah beberapa oknum loh ya, enggak semua. Puji Tuhan yang bijaksana, awet perubahannya. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Tapi rupa-rupanya banyak yang ikut camp, ikut retret. Lalu perubahannya hanya 2 bulan. Besok pas ada ikut lagi. Di-refresh, disegarkan. Perubahannya hanya 3 minggu.
Kekhawatirannya yang ketiga ikut lagi ini, saudaraku, justru nggak berubah apa-apa, lalu buat apa? Nah, ini masalahnya umat Tuhan. Kalau apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan melalui komunitas, melalui firman-Nya ini tidak dijadikan tradisi, belum jadi budaya yang dikerjakan sehari-hari, percuma. Firman Tuhan dengan tegas bilang, ya. Ini firman ini tegas keras sekali. Jangan jadi anjing yang kembali kepada muntahannya. Masalahnya kita anjing bukan Tuhan, saudaraku, umat Tuhan. Kalau bukan anjing, ya jangan genapi ayat tersebut. Amin. Firman Tuhan dalam perjanjian baru juga pernah berkata, seperti babi kembali kepada kubangannya. Tanya kanan kiri walaupun di rumah masing-masing. You babi bukan. Jelas kita ini pecinta babi panggang. Gak ada yang happy dibilang babi. Kalau gitu jangan genapi ayat tersebut umat Tuhan. Amin. Buat apa ngerti banyak? Di media sosial bikin status luar biasa. Ngakunya sering dengar suara Tuhan. Dapat penglihatan. Hidupnya gak berubah. Gak permuliakan Tuhan. Kingdom culture. Pasti orang lihat. Orang kalau punya kingdom culture umat Tuhan, hidupnya susah diabaikan. Cara kerjanya, cara bicaranya, etos kerja, kualitas berbobot hidupnya. Tidak mungkin bisa diabaikan. Ketika Yusuf punya kingdom culture, Tuhan naik jadi Perdana Menteri umat Tuhan. Ayub kingdom culture dipulihkan Tuhan, berkali lipat menjadi masa jaya kembali. Jadi mohon jangan main-main, firman Tuhan berkata, ya, sederhana, makan dari apa yang tumbuh sendiri. Ntar tahun yang kedua masih. Nah, beberapa tanya, Pak apakah nanti sampai 3 tahun? Belum ada yang tahu, tapi yuk jaga-jaga. Bapak rohani saya ajarkan, selain hidup sederhana, itu implementasinya hari-hari ini umat Tuhan. Engkau yang punya agenda mau keluar negeri, depending dulu. Kecuali memang Tuhan sanggupkan. Kata kuncinya adalah jangan memaksakan diri umat Tuhan. Ya, jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang bukan primer, itu saja. Bukan artinya saya larang saudara. Kalau memang engkau diberkati Tuhan, why not? Kenapa tidak? Itu pun anugerah Tuhan atas hidupmu. Bapak rohani saya mengajarkan seturut daripada arahan Nabi Yesaya. Selain daripada hidup sederhana ini umat Tuhan, mawas diri hari-hari ini, ya, maka apa? Justru menabur. Justru menabur umat Tuhan. Karena nanti setelah ini usai akan ada penuaian yang luar biasa. Engkau yang menabur akan mengalami janji Tuhan. Tentu saya tidak berkata ya seperti maafkan saya oknum-oknum pendeta tertentu yang lain. Ayo naburnya ke saya. No, saudaraku. I'm good. Saya sama anak-anak saya, we are good. No. Saya aja butuh dikuatkan untuk sampaikan persepuluhan, persembahan syukur. No, kami baik-baik saja. Menaburlah kepada keluargamu yang membutuhkan. Menaburlah kepada tetanggamu yang sulit sekali bertahan hidupnya umat Tuhan. Ya, menaburlah kepada pelayanan yang Tuhan gerakkan untuk engkau lakukan. Menabur. Orang Kristen gak perlu punya 2 untuk bisa berikan sesuatu. Punya 1 di paro juga boleh umat Tuhan. Terserah, namun ini semangat, belum tentu rupiah. Menabur belum tentu rupiah, walau terutama rupiah. Kau bisa menabur kebaikan, menabur senyum. Ya, menabur beras misalnya. Saya tahu ada beberapa orang tertentu itu punya beras banyak. Dia diakonia gereja sini ambil, diakonia gereja sini ambil, diakonia gereja sini bagi, gak apa-apa, it's okay. Itu hakmu. Hakmu. Tapi kalau kita tidak mempunyai daripada semangat menabur ini, habis pasti. Habis. Tuhan melalui Nabi Yesaya bilang, makan apa yang tumbuh sendiri, ya,
apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, namun kemudian menaburlah, kamu akan menuai. Buat kebun anggur dan memakan buahnya. Maka saya, saksinya anak saya tidak pernah buang anak. Yang ada harus anak tinggalkan saya. Harus anak hianati saya. Kalau saya yang usir, enyah kamu, tidak. Tuhan ajari, buat kebun anggur umat Tuhan. Ya, plant vineyard. Jadi kalau sudah lama gak berbuah, mari dibikinkan kalau pohon anggur itu saudaraku ya, panjatan yang lebih ke atas. Siapa tahu tahun depan berbuah. Saya kalau tegur anak saya hari ini belum bisa, saya doa besok lembut lagi. Terus siapa tahu besok berbuah. Karena itu yang Tuhan perintahkan umat Tuhan. Nah, apa yang menjadi strategi musuh atau si jahat saat-saat seperti ini? Arahan ini penting sebab kami sendiri langsung diberikan oleh gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin. Para pendoa syafaat kami mendengarai ada beberapa strategi musuh yang harus kita waspadai. Ya. Yang pertama apa? Umat Tuhan, karena kita sedang menggencarkan roh anak, keputraan, sonship. Kenapa itu penting? Hari-hari ini, iblis timbulkan chaos untuk tidak percaya pemimpinmu, umat Tuhan. Nah cilakanya, di dunia ini memang selalu ada pemimpin yang baik dan yang tidak baik. Firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu, itu betul. Tapi engkau harus buka hati. Kalau engkau mempunyai pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani dengan dedikasi, percayai dia. Kecuali engkau punya pemimpin yang memang gak kerja apa-apa, yang selalu ngajak demo terus. Bikin apa? Karya nyatanya apa umat Tuhan? Jangan keliru. Jangan justru pemimpin yang gak ngapa-ngapain tapi keluar-keluar terus itu yang kamu ikuti. Justru yang baik umat Tuhan. Ya, yang baik, yang baik benar tuh kadang-kadang, seringnya belum tentu ya saudaraku. Galak saudaraku ya, negur kamu. Karena dia tahu kebenarannya. Justru malah kamu hindari. Dalam forum ini saya rindu untuk katakan sesuatu umat Tuhan. Firman Tuhan berkata pada akhir zaman, gandum ilalang dipisahkan. Tuhan Yesus berkata, hati-hati Simon Petrus, iblis sedang menampi engkau. Ditampi umat Tuhan. Apakah engkau itu domba atau kambing, gandum atau ilalang, murid atau sekedar pengikut saja, ditampi. Nah, yuk saya ajak curiga Kan kalau di dunia manusia alat penampi untuk padi dipisahkan dari gabah, gandum dipisahkan dari kulitnya, itu namanya tampah. Maafkan saya nggak tahu bahasa resminya. Betul? Tampah ya, kalau saya taunya tampah umat Tuhan. Bagaimana kalau dalam bahasa rohani, COVID-19 itu tampah umat Tuhan. Curiga enggak kamu? Corona COVID ini bagaimana kalau itu sebagai alat tampinya Tuhan. Sehingga dari Corona COVID ini, dari sorga Tuhan bisa lihat. Dari bawah iblis juga lihat. Mana yang ditampi, domba atau kambing. Ya, justru di tengah-tengah seperti ini kita harus makin eratkan kesatuan kita. Tidak justru menarik diri umat Tuhan. Ada orang-orang berkata bahwa masa kayak gini ini gak usah ibadah gak apa-apa. Sudah gak ibadah on-site, masih gak ibadah online. Kok bisa berani bilang gak apa-apa itu dari mana? Awas, ini strategi si iblis umat Tuhan. Strategi si iblis. Makin keruh keadaan, makin tajam komunikasi dibutuhkan. Kalau tidak,
Saudara semua yang pernah menikah, itulah sebab kita butuh dibantu event organizer kan. Di sini banyak saudaraku, kita butuh komunikasi lebih banyak daripada sebelumnya. Iblis akan selalu tebar bibit saudaraku, tidak percaya pemimpin, tidak percaya sama Tuhan. Ini parah. Ya. Lalu yang terakhir apa? Asyur. Roh Asyur, saudaraku, yang yakni menawan semua daripada Israel saat itu, saudaraku, adalah berbicara mengenai a step, langkah-langkah yang dunia lakukan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang melalui COVID-19 ini makin mirip dunia umat Tuhan. Mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu makin mirip dunia justru. Maka saya himbau, mari kita, saudaraku, menghadapi semuanya ini dengan apa? Sainsnya gampang. Makin dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan itu artinya bukan lalu nggak boleh piknik, enggak kok, saya piknik. Dekat sama Tuhan itu bukan artinya terus kita terlalu, enggak kok, kami senang-senang di sini. Tapi jujur jawab dengan hatimu. Semasa COVID ini, saudaraku, akademi corona, engkau makin dekat sama Tuhan tidak? Atau menjauh? Kalau engkau berani bilang jujur, bilang iya ya aku menjauh, come. Karena itu strategi si iblis. Lalu apa? Belajar kenal dia. Yesaya itu saudaraku semua nubuatan presisi. Hebat sekali. Ini bedanya nabi asli dengan yang ya Belgedes ya, yang ngacak adul. Semua presisi kenal. Karena Yesaya mengenal siapa Allah yang dia sembah umat Tuhan. Lalu percayalah kepada janji Tuhan. Mau percaya siapa lagi? Percayalah pada janji Tuhan. Saya merasa dari Februari tahun ini khawatir. Maret makin khawatir. April sangat khawatir. What for? Apa hasilnya? Lalu saya pegang janji Tuhan. Toh kami baik-baik saja. Semuanya. Dunia sedang direset sama Tuhan. Amin. Ada kesempatan yang baru. Gereja besar, gereja kecil sekarang semua punya masalah masing-masing. Karena nggak boleh onsite. Semua online umat Tuhan. Jadi jumlah ibadah dalam banyak saudaraku. Kembali tiba-tiba semuanya ngalami hal yang sama kok. Bersemangatlah. Bersemangatlah saudaraku. Ya, percaya janjinya, trust his promise. Dan nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan sebab daripadanya lah keselamatan kita berasal. Jadi implementasinya apa? Yang pertama, yuk hidup sederhana. Yuk hidup sederhana. Yang kedua, menabur. Punyai iman dan keberanian. Amin. Doa sama Tuhan. Wah enak sekali saya kerja udah susah-susah suruh nabur. Enggak apa-apa. Hanya yang dengar saja. Pak kemarin sudah saya tabur itu orangnya itu ternyata malas. Makanya bijaksana minta hikmat Tuhan. Enggak apa-apa. Orang yang nabur pasti punya resiko. Ya, tapi toh Bapa di surga berkenan kok. Karena Yesus Kristus mengajari kita. Terlebih berbahagia yang memberi daripada diberi. Saya kasih reverse atau kebalikannya. Lebih berbahaya yang hidupnya terus diberi tanpa pernah memberi. Camkan baik-baik umat Tuhan. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga umat Tuhan, mari kita setia nantikan Tuhan. Tuhan kasih tanda kok. Ingatlah pertolongannya. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pasti Tuhan tolong. Ingatlah kebaikannya umat Tuhan. Setelah engkau bertekun sekian lamanya, Tuhan pasti angkat engkau yang setia. Pasti. Ayat 31 berkata, orang yang terluput,
orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah, hasilkan buah ke atas. Amin. Saya akan pimpin anak-anak saya untuk melakukan ini. Daripada kepo, urusi sana, urusi no. Sebelum kita ngerti ini sampai kapan, kita hidup sederhana, kerja keras, bisa nabur jadi berkat, dan kita bertumbuh makin dalam, akar dalam Tuhan, dan hasilkan buah ke atas. Justru di tengah seluruh kesulitan ini, engkau yang faham Tuhan, engkau yang sayang sama Tuhan, pimpin keluarga saudara untuk makin sayang Tuhan. Buahnya makin manis sama Tuhan dan makin jadi berkat. Di tengah orang dahaga paling hebat, itu segelas air sejuk memuaskan dahaga kita. Orang kalau lapar banget, kita kasih makan, terima kasihnya gak habis-habis. Tapi kalau orang rasa gak butuh, kami tolong pun, kamu tolong, dia gak tahu rasa bersyukur itu apa. Ini saatnya umat Tuhan, kita berdiri kuat, percaya janjinya, dan kita melakukan sesuai firman Tuhan. Oke saudaraku, demikian firman Tuhan, saya rindu sebagai tanda profetik, kita sayang sama Tuhan. Sebelum kita lakukan perjamuan kudus yang mulia, kita boleh bersama nyanyikan satu lagu ini. Mari bersama angkat pujian di rumah. Tuhan hadir di bait suci-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa, kami mau nantikan Engkau. Apa pilihan hidup kami? Percaya atau tidak percaya? Percaya yang terbaik atau percaya yang terburuk? Hari ini kami memutuskan, bahkan di tengah situasi yang buruk, kami mau letakkan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk boleh percaya yang terbaik. Kami diajar oleh Bapa, iman bukan mengingkari fakta. Iman bukan hidup dalam omong kosong belaka. Tapi iman percaya seberat apapun kenyataan hidup ini bersama Tuhan, kami pasti bisa menghadapinya. Sesulit apapun yang harus kami alami, lewati, selama bersama Bapa di sorga, kami pasti diberikan kekuatan untuk menanggungnya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Jemaat kasih Tuhan, hambanya berharap sesuai dengan instruksi. Mari kita bersama siapkan perjamuan kudus. Mari yang di rumah, umat Tuhan, bangkit berdiri semuanya. Saya rindu serukan walaupun saudara di rumah, ya, maafkan saya karena ini kebenarannya.
Mari lakukan perjamuan kudus untuk anak-anak yang sudah dibaptis secara baik dalam Tuhan. Jangan biasakan perjamuan kudus kamu jadikan snack. Maafkan saya umat Tuhan ya. Kita bisa belikan snack yang lain buat anak-anak kita. Jangan bikin mainan yang perjamuan kudus ya. Mari umat Tuhan. Bersama kita lakukan dengan penuh iman dan hormat. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang begitu dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan, mari sejenak kita ambil waktu teduh umat Tuhan. Angkat hatimu, naikkan mazmur pujian. Terima kasih Tuhan, untuk kebaikan dan kasih setia-Mu. Keluarga kami, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Oh, terima kasih, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga mengucap syukur untuk setiap putra putri kerajaan Allah yang telah dengan setia dan taat mengembalikan persepuluhan. Biarlah sungguh perjanjian berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, para bapa leluhur nenek moyang iman kami, juga boleh berlaku bagi kami semua yang melakukan firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur setiap anak-anak Tuhan yang telah mengirimkan persembahan syukur, persembahan diakonia, dan juga dana misi. Tuhan yang lihat, Tuhan yang memberikan mereka tuaian tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karuniakan kami Tuhan, di akhir tahun ini, karunia untuk menghitung hari-hari, supaya beroleh hati bijaksana. Sehat sesehat-sehatnya, supaya boleh kerja keras di akhir tahun. Melindungi, membuat sukacita keluarga kami tertawa semuanya. Dan boleh bersenang-senang di dalam Tuhan. Dan juga damai sejahtera. Sebab kesehatan kami ada di tangan Tuhan. Engkau gunung batu, menara kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah berasal keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari di rumah dimanapun berada saya ajak semua bangkit berdiri. Angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Biarlah semua yang kita perjuangkan dengan takut akan Tuhan
direstuinya berhasil. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus, biarlah menjadi milik pusaka kami sekarang, setiap hari, sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Rangkaian ibadah offline di gereja ini adalah sebagai berikut. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi di channel YouTube Gereja. Anda dapat memberikan perpuluhan dan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Kami segenap keluarga besar Rock Gria Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Daniel Satria Pakpahan pada tanggal 19 Desember. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kami ucapkan kepada pasangan yang baru saja menikah, yaitu kepada Samuel Yosia Leominardo Pardosi dan Alfrina Silvi Theodora Pakpahan pada tanggal 28 November 2020. Selamat menempuh hidup baru, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani, Tuhan Yesus memberkati.